Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sesaat lagi dia akan hadir mencurahkan segala perhatiannya untuk dirimu. Jadi, this is fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi, tujuan video ini membooster energi kamu lebih positif lagi. Tapi, aku tetap menyisipkan pesan yang penting untuk diri kamu, jadi harap menggunakan intuisi dalam terkoneksi, fokus dengan energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke? Untuk kalian yang baru, hai, this is collective reading, jadi energi bisa tidak dan energi bisa vice versa. Jadi aku meminta kebijakan kamu dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misal aku nggak menyebutkan zodiaknya, bukan berarti itu bukan buat kamu, karena yang tadi aku bilang, setiap orang ada birth chart, ada kecocokan sama zodiak di birth chartnya. Jadi kalau misalnya kamu yang bertanya-tanya birth chart apa, silakan di Google. Karena kalau aku menjelaskan cukup panjang nantinya. Kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya gimana caranya, fokus sama pertanyaannya dalam hati. Ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, berarti teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke, jadi aku langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi dia yang sesaat akan hadir, yang sebentar lagi bakalan hadir untuk mencurahkan segala perhatiannya ke kamu. Aku lihat energinya, siapa dia, ciri-cirinya gimana. Nanti kita lihat outcome-nya seperti apa. Oke. Terus I think like emperor like show me person that will enter my soul drive life. Saat lagi dia akan hadir mencurahkan segala perhatiannya untuk dirimu. Ada the bear, ada the ship, the bride, ada apa ini? The road, so one more. Oke. Pertama, kalau sejarah karir, dia cukup sukses di dalam karirnya. Dia juga sosok orang yang very welcoming, sederhana, nggak sederhana juga sih, lebih seperti down to earth. Dia tuh orang yang bersahaja, orang yang tahu sopan santun, walaupun dia punya segala macam kesuksesan material things atau hal-hal materi, dia tidak terlalu sombong. Terus kalau aku lihat, dia juga cukup hangat orangnya. The bear, a sign of successful speculation. Jadi orangnya juga pintar dalam menilai, dia juga pintar dalam mengambil kesimpulan, dia pintar dalam mengambil benang merah dalam situasi. Aku ngeliat orangnya juga protektif. Kamu kemungkinan bisa dealing sama Aries, sama Scorpio, sama Pisces, Cancer. Cek summarizingnya kalau kamu main soal zodiak. Di sini ada the ship, is a symbol of riches, and when near indicates wealth. Yang tadi aku bilang, dia punya kekuatan finansial yang sangat baik. Terus di sini ada the bride. Dia sosok orang yang secara usia atau secara mental sudah mulai punya kematangan untuk pemahaman dia membangun keluarga. Dia itu sedang berada di fase terjebak sama ekspektasi sosial, di mana usianya dia itu diharapkan untuk menikah. Terus kalau aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang family oriented. Aku ngeliat dia datang dari keluarga yang cukup kental adat istiadat, cukup kuat hubungannya. Jadi kalau aku lihat di sini juga ada ekspektasi keluarga yang mengharap dia untuk bisa menikah gitu di tahun ini. Cuman kalau aku lihat, balik lagi, ini bisa datang dari ekspektasi sosial yang harus umur segini tuh harus gini gitu. Sementara kalau aku ngeliat secara finansial, secara mental, secara kesiapan, dia udah siap semua, cuman pasangannya belum ada. This is kebacanya adalah orang yang single banget ini.
dia itu punya teman-teman yang banyak. Dia juga bisa datang dari dunia pertemanan, atau kamu dikenalin via teman kamu atau via kolega. Jadi ada relations atau ada hubungan dari orang-orang sekitar. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Terus spread guidance with one power like I think it says. Some angles I can speak the truth. Dia itu orang yang hatinya lembut. Kalau aku lihat, dia tuh suka lagu-lagu romantis. Dia suka film-film romantis. Dia suka mengaplikasikan romance di dalam hidupnya dia. Jadi kalau aku lihat, kelembutannya itu memang tidak dilihatkan langsung ya kalau ke teman-teman, tapi ke orang yang spesial dia bakalan kelihatan beda banget dari apa yang dia perlihatkan ke masyarakat gitu. Personanya itu di karir sama di hubungan intim, hubungan yang percintaan beda. Terus mereka tinggal like show me about this person that will come to the people watch this video live very soon. Saat lagi dia akan hadir mencurahkan perhatiannya pada dirimu. Ada Seven of Cups, dia bakalan berusaha untuk mewujudkan impianmu. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang sensitif. Kalau aku lihat kamu bisa dulu sama Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi pemahaman dia atau perasaan dia soal cinta itu menggebu-gebu. Terus di sini ada Four of Cups. Ada beberapa aspek mungkin dari fisik atau dari perbedaan yang tidak sesuai sama ekspektasi. But the Four of Cups biasanya orang-orang yang suka di underestimate sama orang lain, gitu, dilihat sebelah mata. Dari Three of Coins ini adalah sebuah validasi kalau ini datangnya dari lingkungan sekitar, dunia pertemanan atau hubungan bisnis antara kamu sama dia. Di sini ada King of Cups, sensitif banget orangnya. Jadi dia sangat melindungi. Ini kalau kamu lihat gambarnya, kamu bagaikan mutiara yang paling langka di dalam hidupnya. Dia bakalan ngelakuin apa aja buat ngelindungi dirimu. Terus ada sisi keunikan dia untuk memperlihatkan isi hatinya itu beda gitu. Kamu nggak pernah diperhatikan seperti ini gitu. Nggak pernah diperhatikan kayak orang ini akan memperhatikan dirimu gitu. Cara dia memandangmu, cara dia memberikan kasih sayang, memberikan kamu waktu, itu beda banget dari orang-orang sebelumnya. Dan ini akan kelihatan jelas. Jadi perasaannya dia itu, dia bukan tipe orang yang malu ya. Kalau kangen ya kangen gitu. Dia bakal menunjukkan rasa rindunya dia. Kalau dia suka atau dia sayang, dia bakal nunjukin itu. Jadi dia bukan tipe orang yang gengsi. So aku bakal lihat lagi. Terus spread guide, joy from power, dekat Yesus. Kalau aku lihat dia datang dari keluarga yang cukup nyaman di finansial ya. Jadi dia tidak kekurangan di finansialnya. Cuman memang kalau aku lihat keluarganya itu agak protektif gitu loh tentang siapa yang harus dia pilih. Kemungkinan kamu sama dia punya beda jarak antara tempat tinggal, karena ini ada the ship, jadi mesti menyeberangi lautan dulu untuk bertemu. Untuk beberapa ya, atau bahkan contoh ya, dia tinggal di sini di tempatmu, di kotamu, tapi keluarganya tinggalnya di luar kota atau di luar negeri. Jadi dia punya background yang memang lingkungan sekitarnya beda sama kamu tempat tumbuh gitu. Terus mereka yang sesaat lagi dia akan hadir untuk mencurahkan segala perhatiannya untuk dirimu. Ada miracles, orangnya ajaib, beda dari yang lain, unik banget. Ada sedikit keanehan, tapi aneh yang lucu gitu. Jadi tindakan-tindakannya itu aneh, bikin gregetan, lucu, tapi
keanehannya malah bikin dia itu beda dan jadi magnet untuk orang lain. Potential, another barrier dari leadership, kemungkinan dia punya usaha sendiri atau menjalankan usaha orang tua. Cuman kalau yang namanya leadership, biasanya orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja di bawah orang lain. Pasti dia bekerja untuk dirinya sendiri atau menjadi bosnya diri sendiri. Menjadi bos untuk dirinya sendiri. Jadi dia punya sisi kepemimpinan yang bagus. Ada change. Saat dia hadir banyak di kehidupan kamu yang berubah. Ini tanda-tanda saat kamu ketemu dia. Ada enlightenment. Saat kamu curhat sama dia, ngobrol sama dia, semuanya bagaikan cerah gitu. Kayak kamu dalam kegelapan dikasih senter. Dia selalu tahu jawabannya apa, dia selalu tahu ngasih saran apa, dia selalu tahu cara untuk menyampaikan sesuatu ke kamu gimana. Jadi dia memahami perasaan kamu saat kamu ngomong, dia tahu harus ngomong apa. Aku ngelihat di sini juga potensinya banyak, makanya kadang-kadang orang-orang tuh nganggep atau mandang dia sebelah mata karena ya udah hidupnya enak gitu, udah dikasih fasilitas sama keluarga, tapi orang-orang tuh nggak ngelihat potensinya di dalamnya dia itu luar biasa. Jadi dia pun karena terbiasa punya kenyamanan di finansial dan di keluarganya dia dan segala fasilitas ada, dia pun kadang-kadang agak sulit untuk menemukan si potensi diri gitu karena sudah terlena sama kenikmatan hidup. Tell me more about who is this person. Terus berikan sama pembawa dengan research sama seminggu sedang tersebut. Give information and protection to set through my health tribe watch this video. Saat lagi akan ada yang hadir untuk mencurahkan perhatiannya untuk dirimu. Siapa orangnya? Seven of Swords. Siapa orangnya? Ada The Moon. Kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang full of surprises. Dia suka ngasih surprise, dia suka ngasih kejutan. Kalau aku lihat di sini juga kalian mempunyai apa ini bisa dibilang love language yang beda banget. Tapi karena dia orangnya pengertian, dia mau memahami love language kamu. Contoh kamu love language-nya itu adalah physical touch. Sementara dia tuh nggak bisa PDA di tempat. Kalau misalnya kayak di tempat umum pegangan atau di tempat umum mencurahkan kasih sayang dengan menyentuh rambutmu atau menyentuh tanganmu, dia tuh agak kikuk gitu. Jadi ada sebuah perbedaan love language atau bahasa cinta yang memang awalnya itu agak bikin mempertanyakan, iya nggak sih gitu. Dan kalau aku lihat di sini dari energi The Moon, perbedaannya juga bukan hanya dari love language, bisa dari latar belakang finansial atau latar belakang keluarga ya. Jadi adat istiadat beda. Contoh ada perbedaan suku. Tapi untuk beberapa dari kalian ini tidak dipungkiri, ini ada perbedaan keyakinan. Sometimes perbedaan keyakinan juga bukan hanya perbedaan agama, tapi ada juga orang yang punya keyakinan yang sama, pemahamannya beda. Four of Swords, who is this person? Sesaat lagi dia akan hadir memberikan kamu perhatian yang banyak. Two of Swords. Pola asuh kalian beda, jadi pola pikir kalian beda. The Four of Swords, dia orang yang cukup kalem, tenang. Pembawaannya juga santai, pembawaannya tenang. Pembawaannya itu sebenarnya ramah, tapi di sini ada wibawa yang akhirnya membuat dia tuh agak disegani. Dari energi The Four of Swords sendiri ada koneksi via alam bawah sadar antara kamu sama dia. Dari energi The Moon sama The Four of Swords itu kayak kamu pernah memimpikan orang ini atau sebaliknya. Dia pernah memimpikan diri kamu, like saat mimpi terus ada pesan tentang dirinya. Nah ini coba saat kamu nonton untuk beberapa minggu ke depan, coba lebih notice atau lebih
aware dan sadar akan mimpi kamu pesannya apa gitu. Jadi bukan hanya pesan secara harafiah kamu ngeliat orang atau sosok di mimpi ya, tapi kadang-kadang pesannya itu simbolik gitu di mimpi. Terus di sini dari energi King of Wands, dia orang yang bertanggung jawab, passionate sekali. Kamu bisa dealing sama Pisces, Aries, Aquarius, Sagittarius atau Leo. Jadi dia punya confidence, dia punya kepercayaan diri yang bagus. Kadang-kadang ini karena perbedaan pola pikir. Kamu nganggap dia kayak keras kepala, but ini vice versa, dia nganggap kamu juga keras kepala. So aku bakal lihat dari sini kalau ciri-cirinya siapa orang ini yang akan hadir mencurahkan segala perhatiannya untuk dirimu. 1 2 3 4 5 7 dan 10. Kendaraannya itu berisik banget. Jadi kamu bisa dealing sama orang yang punya keunikan di kendaraan. Orang-orang tuh tahu kalau dia itu selalu membawa kendaraannya kemana-mana gitu. Kendaraannya cukup berisik. Atau dia ada di sebuah klub mobil, klub motor, suit and tie. Dia punya kecenderungan untuk pakai pakaian sangat formal ya, kayak kemeja atau bahkan kayak celana bahan kemana-mana. Ada Yas food, dia suka makan muscle, dia punya otot-otot yang ngebuat dia kelihatan seperti orang yang kokoh, orang yang sehat karena kelihatan rajin olahraga. Sunglasses, dia suka pakai kacamata. Orangnya keras kepala. Orangnya keras kepala. Terus dia juga orang yang gak gampang dipengaruhi. Dan contoh misalnya ya, today dia mau makan daging, ya udah, mau kamu lagi diet pun tetap bakalan diajak makan daging. Terus kalau aku lihat di sini dari Mountain sendiri, ini nunjukin kalau dia itu posisinya tinggi, bisa di jabatannya dia, di society-nya dia, di kehidupan sosialnya dia, di pekerjaan, di pertemanan. Jadi cukup dominan. Islands, dia suka ke pantai. Smile, senyumannya indah, orangnya santai, ada banyak rahasia. Jadi orangnya juga ada sisi misteriusnya. So aku bakalan lihat dari oracle card pesannya apa. Oke. Sini nature, dia bakalan suka ngajak kamu ke alam karena dia suka hal-hal yang keindahan bumi ini. Kalau aku lihat di sini dia juga kayak suka berpetualang. Ada sweets, dia suka makanan manis. Dia juga orang yang pintar ngomong. Kadang-kadang ngomongannya sangat manis. Cuman kalau aku lihat di sini, ini nanyain kehidupan ya, hidupnya banyak manis-manisnya, jadi itu bakalan mencurahkan banyak positivity untuk dirimu. So aku bakalan lihat lagi ke oracle card yang satu lagi. Message for the situation. Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. Untuk kalian yang masih ngerasa minder soal finansial atau karir, tidak akan ada orang manapun yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali dirimu sendiri. Jadi soal rasa minder itu harus kita sendiri yang bisa menuntaskannya. Dan di sini ada keadaan dimana kamu atau dia harus fokus sama finansial dan karir dulu. True love, this is the romance of a lifetime. Kamu gak akan merasakan cinta seperti ini sama yang lain karena keunikannya dia, dan jadi kayak ada rasa seperti ini loh. Kalau misalnya yang namanya true love dan sekali seumur hidup itu keadaannya kayak
keunikannya dia itu bakalan bikin dia seperti seseorang nggak bisa ditemukan gitu di tempat lain. Cara dia mencurahkan cinta, cara dia memperhatikan kamu, itu bakalan cuma jadi satu-satunya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ace of Wands, Ace of Cups. Jadi sebelum sebelum aku reading ini tuh yang kebayang di kepala aku emang Ace of Cups. Jadi ini bener-bener kayak cinta yang meluap-meluap, cinta yang membara. Nanti ke depannya ada awal mula baru. Ini yang untuk single girl, dan ini bakalan ada ngedate, ada konsep jadian lah gitu. Karena di sini ada awal mula baru. Ini ada cinta yang membara, tapi juga ada air. Jadi ini menyeimbangkan. Jadi kamu ngerasa puas, ngerasa damai. Kamu tau gak sih rasa hangat di dalam suatu hubungan? Kamu ngerasa warm, ngerasa safe, ngerasa aman. Ini awal mula baru untuk itu gitu. Dari Ace of Cups juga kamu akan ngelihat dan merasakan buktinya cintanya seperti apa, dan di sini ada passion. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, ada antrian. Aku tuh udah mencoba banget untuk bisa gak banyak-banyak antriannya ya. Tapi harap sabar. Kalau misalnya kamu udah ngechat tapi belum dibales, atau udah diri tapi belum dibales, harap di-chat. Karena kadang-kadang itu aku gak bisa mengontrol itu ya, human error-nya. So aku bakalan, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye.